Halo teman-teman. Jadi kami dari kelompok 5 Muhammadiyah 4 ingin menampilkan sebuah video edukasi yang berjudul Dampak Pacaran Berlebihan bagi Masa Depan. Nah, di dalam video ini terdapat cara untuk mengatasi pergaulan bebas tersebut. Nah, sebelum itu kami akan perkenalkan diri. Nama saya Damar Effendi. Nama saya Dionysius Joseliano. Perkenalkan, nama saya Natalia Bella Saputri. Kalau saya Aureliana Lestari. Pergaulan bebas remaja adalah sikap perilaku menyimpang dalam pergaulan bebas. Yang dimaksud dengan bebas yaitu melebihi norma-norma yang ada di sekitar masyarakat. Pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga menyebabkan tindak kriminal. Pergaulan bebas remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang penasaran dan ingin mencoba-coba. Maka kita sebagai remaja yang bijak dalam bergaul supaya kita sebagai remaja bisa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga kita tidak mudah terjerat dan terjerumus di pergaulan bebas remaja. Berikut saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pergaulan bebas. Nah, yang pertama ini kurang bijak memanfaatkan waktu dengan baik. Terus yang kedua, kurangnya tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Terus yang ketiga, minum minuman alkohol dan juga merokok. Yang keempat, seks bebas. Dan yang terakhir, yang kelima, pacaran tidak sehat. Pacaran di masa remaja. Berpacaran adalah salah satu bentuk masuknya tindakan seks bebas. Oleh karena itu, pentingnya edukasi dalam berpacaran. Pacaran merupakan proses perkenalan individu yang berbeda jenis dengan hubungannya romantis. Ada dua jenis pacaran nih teman-teman, yaitu pacaran yang sehat dan yang tidak sehat. Sekarang saya akan menjelaskan pacaran yang tidak sehat. Berpacaran di usia remaja adalah hubungan di mana sedang menemukan jati diri dan menuju kedewasaan. Jadi, kami mengangkat kasus yang pernah terjadi tentang berpacaran yang bisa dibilang sudah tidak sehat. Awalnya mereka berpacaran layaknya pada remaja biasanya, namun semakin hari sikap mereka menjadi semakin tidak bernorma dan di mana mereka selalu berduaan dimanapun. Sehingga pada suatu saat mereka ditegur oleh seorang guru kami karena mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka masing-masing. Dan pada akhirnya mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Mereka mulai meraba-raba kebahagiaan yang tidak seharusnya. Nah, dari cerita singkat yang kita dapat pelajari bahwa pacaran yang berlebihan bisa membuat kita menjadi rugi dan berdampak negatif bagi diri kita sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat adalah pacaran yang dimana sepasang lelaki dan perempuan saling mengerti satu sama lain, baik kekurangannya maupun kelebihannya. Pacaran adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis yang melibatkan nafsu diantaranya mereka yang saling menyemangati, memahami, dan menjaga kepercayaan. Mereka berpacaran layaknya bersahabatan, jadi diantara mereka tidak menyimpan rasa cemburu dan mereka didekati ataupun mendekati lawan jenis. Mereka sering menggunakan kesempatan berpacaran tersebut untuk belajar, dan mereka sering menyemangati dikala salah satu dari mereka sedang tidak baik-baik saja. Dari cerita tersebut, kita dapat belajar bahwa berpacaran dengan sehat dapat membuat kita jauh lebih baik. Kita bisa mengenal lawan jenis kita dan bisa saling memahami satu sama lain. Bang. Faktor penyebab pergaulan bebas itu apa aja, Bang? Faktor pergaulan bebas. Jadi faktor pergaulan bebas itu saya ambil 3 nih. Yang pertama, kurangnya pemahaman. Yang dimana remaja ini kurang edukasi terhadap berpacaran yang sehat, dan sehingga membuat para remaja itu berpacaran kurang sehat. Maka dari itu faktor yang pertama ini sangat menjadi perhatian penting bagi kita di remaja. Terus yang kedua itu kurangnya perhatian di dalam keluarga. Nah, ini faktor juga ini untuk remaja-remaja yang broken home biasanya. Mereka pasti akan kurang perhatian dari orang tuanya sehingga mencari perhatian terhadap perempuan atau temannya. Atau bisa jadi pacarnya malah. Yang ketiga itu tidak bisa mengontrol nafsu. Nah, sehingga membuat remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kurangnya mengontrol nafsu ini
menjadi faktor yang utama ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Oke Bang, terima kasih Bang. Ngomong guys, kalian tahu gak sih dampak pacaran yang berlebihan dan yang tidak berlebihan itu kayak mana? Nah, kita tahu nih apa itu pacaran yang tidak sehat dan pacaran yang sehat. Jadi, pacaran yang sehat itu pacaran juga bisa berpengaruh ke arah yang positif. Kita tuh bisa menyikapi dengan benar dan dampak di antara kita tuh pergaulannya sangat luas. Terus prestasi kita meningkat, kita juga merasa tenang, belajar itu lebih memahami pasangan dan menjadi lebih dewasa lagi. Nah, ini juga ada pacaran yang tidak sehat tampaknya. Pacaran yang tidak sehat juga membawa dampak bagi tubuh dan diri kita, diantaranya adalah menurunnya prestasi seorang remaja, pergaulan yang kurang luas. Jika pacarnya membatasi untuk dekat dengan siapapun, nikah di usia remaja membuang-buang waktu produktif dan penuh masalah hingga berakibat stres. Nah, itu yang namanya dampak pacaran yang sehat dan dampak pacaran yang tidak sehat. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi pacaran yang tidak sehat. Yang pertama adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, berkegiatan yang positif. Yang ketiga, hindari pornografi. Yang keempat, saling memahami antara satu sama lain. Dan yang kelima, sebagai acuan untuk belajar bersama. Jadi itu teman-teman. Nah, dari video ini kita mengambil kesimpulan bahwa berpacaran dapat membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif. Maka dari itu kami mengajak teman-teman semua lebih berhati-hati dalam berpacaran dan hindari hawa nafsu. Berpacaran itu wajar di usia remaja, namun jangan berlebihan karena dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sekian dari kelompok kami dan mengucapkan terima kasih.